Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Pak dan para guru-guru berharap anak-anak tetap semangat untuk belajar, walaupun kita hanya belajar melalui daring, melalui video-video pembelajaran yang disajikan di YouTube. Nah anak-anak, hari ini kita masuk di tema ketiga, subtema 1. Judul daripada subtemanya adalah bagaimana tubuh mengolah makanan. Tapi hari ini kita akan pelajari bersama-sama apa yang dimaksud dengan iklan, atau kita akan mengenal iklan tersebut. Tentunya di kelas 4 pasti kalian sudah pernah mendengar iklan atau sudah pernah belajar tentang iklan. Nah anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar tentang iklan. Oleh karena itu, selamat belajar anak-anak hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, yang pertama kita hari ini akan belajar tentang pengertian iklan. Nah, silakan anak-anak siapkan buku Pena 5A, lalu buka di halaman 149. Pak beri waktu 5 detik untuk anak-anak buka ya. Dimulai dari sekarang. Nah, bagaimana anak-anak? Kalau dirasa kurang, anak-anak bisa pause sebentar video ini untuk membuka halaman 149 buku Pena 5A. Oke, anak-anak, kita cari tahu apa yang sebenarnya dimaksud dengan iklan itu. Mari kita lihat. Nah, di sini ada contoh sebuah iklan layanan masyarakat. Iklan itu merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat anak-anak. Iklan ini dapat disampaikan melalui media cetak, surat kabar, atau lewat media elektronik ya. Bisa lewat televisi, bisa lewat radio, atau bisa lewat koran dan majalah. Banyak iklan di sana ya anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya, iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan iklan. Ya, anak-anak bisa lihat iklan yang ada di sebelah kiri layar anak-anak. Contoh iklan layanan masyarakat, di situ disajikan dengan gambar buah-buahan yang segar, ya. Tujuannya untuk menarik orang untuk bisa terpengaruh dengan iklan yang ada. Kemudian tujuan iklan di samping kiri ini anak-anak adalah agar masyarakat mau mengonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan anak-anak, ya. Jadi iklan ini mempengaruhi orang atau menyuruh orang untuk memakan buah-buah dan sayuran untuk kesehatan pencernaan, ya anak-anak. Ya, jadi iklan itu yang pertama anak-anak harus tahu adalah memiliki pengaruh, membawa pengaruh atau mempengaruhi orang yang membacanya. Kita lanjut anak-anak ya. Ya, mari kita mengenali jenis-jenis iklan. Kalau sudah tahu pengertian tadi, mari kita tahu apa itu jenis-jenis iklan yang ada. Ya, mari kita lihat. Yang pertama, ada iklan penawaran barang. Intinya. Nah, ini contohnya anak-anak. Misalnya, yang ditawarkan dalam iklan itu apa? Ya, sebuah sabun untuk anak-anak ya. Pipo for Kids. Di situ ada tulisannya. Ya. Ini jelas bahwa iklan ini adalah iklan yang menawarkan barang. Jenis yang berikutnya, iklan penawaran kegiatan atau jasa. Misalnya ini, program pemeriksaan gigi gratis, ya. Ya, jadi kalau memeriksa gigi gratis itu adalah kegiatan penawaran jasa, benar anak-anak, bukan barang, ya. Karena tidak menjual barang di situ, tetapi menjual jasa, ya. Selanjutnya, iklan yang ketiga ada iklan baris. Nah, ini dia iklan baris. Kalau anak-anak rajin untuk membaca koran,
di sana banyak terdapat iklan baris ya anak-anak. Koran Pos Kupang, koran Timor Express, Victory News dan lain-lain. Di sana terdapat banyak iklan baris ya anak-anak. Nah, anak-anak jangan terpengaruh dengan tulisan DCR-SGR ini ya anak-anak. Tulisan ini hanya singkatan. Itu maksudnya adalah dicari segera ya. Anak-anak bisa lihat di Pos Kupang kalau Pak tidak salah, di situ jelas ada satu halaman khusus yang disediakan untuk iklan baris ya, berisi iklan-iklan yang menawarkan pekerjaan ya. Itulah iklan baris. Dicari segera karyawan untuk bekerja di klinik sehat Jalan Mawar 3 Bandung, hubungi Alvin ya. Ini dia contoh iklan baris. Kita lanjut. Oke, selanjutnya. Nah, iklan itu diposting ada berbagai media sebenarnya, tapi Pak hanya bahas 2 media di sini. Yang pertama di media cetak. Nah, ini contohnya, contoh iklan yang ada di media cetak ya anak-anak. Artinya dicetak atau di print gitu ya anak-anak ya. Ya, bisa di koran, di majalah, dan banyak lagi media-media yang mencetak iklan-iklan ya anak-anak. Selanjutnya iklan di media elektronik. Nah, kalau media elektronik tentunya anak-anak tahu ya, media elektronik berarti tempat iklan yang dicetak melalui media sarana elektronik. Contoh televisi, ada juga bisa radio ya anak-anak. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke pembelajaran 2 ya anak-anak. Mari siapkan buku pena 5A kembali. Ikuti pembelajaran 2 di subtema 1 ini, tema ketiga ya anak-anak. Kita lihat di halaman selanjutnya. Di halaman 152 buku pena 5A, ciri-ciri bahasa pada iklan ya. Mari kita lihat apa saja ciri-ciri bahasa pada iklan. Tadi kita sudah tahu pengertian iklan, jenis-jenis iklan. Sekarang kita akan lihat bahasa pada iklan. Bagaimana seharusnya bahasa pada iklan ya anak-anak, yang baik dan benar. Mari kita lihat. Nah, bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Tujuannya agar masyarakat dan konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan dalam iklan tersebut ya anak-anak. Tentunya. Mari kita lihat apa saja ciri-ciri kalimat persuasif yang dimasukkan di atas tadi ya. Ya, kalimat persuasif ini ya anak-anak, kalimat persuasif adalah sebagai berikut ciri-cirinya. Yang pertama, bersifat mengajak. Oke anak-anak, bersifat mengajak itu adalah ciri-ciri kalimat persuasif yang ada dalam iklan ya. Kemudian yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan. Misalnya kata ayo, marilah, dan masih banyak lainnya, bergabunglah dan lain-lainnya. Nah, bisa cari sendiri. Selanjutnya, ditulis secara menarik ya anak-anak, harus dibuat secara semenarik mungkin ya. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat konsumen tertarik dengan pesan yang ada dalam iklan untuk membeli barang atau jasa tersebut ya. Yang terakhir, dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya ya anak-anak. Ini dia keempat ciri-ciri kalimat persuasif yang terdapat di dalam iklan. Kita lanjut. Oke anak-anak, siapkan lagi buku pena anak-anak. Kita sampai di pembelajaran ketiga. Silakan buka buku pena anak-anak ya. Kita belajar di pembelajaran ketiga tentang unsur-unsur iklan. Ini adalah materi yang paling penting kali ini ya anak-anak, yaitu apa saja unsur-unsur yang ada di dalam iklan. Anak-anak perlu juga harus mengetahui ya unsur-unsur apa yang ada di dalam iklan. Oleh karena itu silakan buka buku pena 5A halaman 158 sampai 159. Kita lihat. Nah, unsur yang harus diperhatikan dalam membuat iklan yang efektif antara lain. Yang pertama, ya, terdapat headline atau judul iklan ya anak-anak. Nah,
judul sebuah iklan itu harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Kenapa? Karena dalam sebuah iklan itu yang paling pertama dibaca oleh pembaca adalah bagian headline-nya atau bagian judul iklannya. Sehingga memang harus dibuat semenarik mungkin supaya bisa menarik perhatian pembaca. Yang berikut, selanjutnya ada subjudul. Nah, subjudul ini merupakan gambaran garis besar daripada produk yang dijual di sana, barang atau jasa dan lain sebagainya, ya. Nah, subjudul inilah yang dapat menjaga agar pembaca dapat tetap mengikuti dan membaca iklan sampai selesai. Ya. Selanjutnya, isi iklan. Nah, isi ini merupakan inti daripada iklannya. Apa yang ditawarkan? Ditulis di sana, ya. Jadi isi iklan biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul, ya. Biasanya lebih kecil. Berikutnya, visual yang menarik, ya, yaitu menggunakan foto atau gambar yang lebih baik daripada hanya menggunakan rangkaian kata. Ya, anak-anak, biasanya iklan itu menggunakan foto yang menarik. Ya, visual ini adalah gambar, anak-anak, ya. Visual adalah gambar. Jadi anak-anak jangan kaget mendengar kata visual. Tapi visual adalah gambar yang digunakan dalam iklan tersebut, ya. Selanjutnya, yang terakhir, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Ya, tujuannya untuk apa? Mencantumkan nama dan alamat yang dapat dihubungi. Ya, kalau tidak ada nama dan alamat, minimal ada nomor handphone. Ya, kemudian juga ada alamat email. Ya, kalau tidak ada alamat, sebagai pengganti alamat bisa pakai alamat email, ya. Itu untuk apa? Untuk membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Ataupun kalau misalnya ada iklan yang harus membutuhkan layanan informasi, maka orang yang membaca iklan bisa menghubungi nomor telepon yang tersedia di sana. Ya, anak-anak, kita lanjut. Nah, anak-anak, saat ini kita akan melihat nih, anak-anak, contoh sebuah iklan yang ada di media cetak, ya, anak-anak. Pak akan tunjukkan satu persatu mana bagian subjudul, mana bagian isi iklan, mana bagian headline, mana bagian visualnya, dan yang mana bagian nama dan alamat yang dapat dihubungi. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, oke, jadi yang pertama, inilah bagian daripada headline atau judul iklannya, yaitu dalam iklan ini judulnya apa? Kampung Main. Ya, anak-anak, ini iklan judul iklannya, ya, anak-anak bisa lihat. Yang kedua, yang mana sih bagian subjudulnya? Ya, ini bagian subjudulnya, Fair, ya, subjudulnya berisi tentang gambaran garis besar produk, ya. Jadi pada iklan ini adalah ada acara Kampung Main, ya. Kampung Main ini adalah memiliki wahana bermain di sananya. Anak-anak bisa bermain dengan bebas, ya, di sana, ya. Kemudian selanjutnya, bagian ketiga, isi iklan. Nah, tadi Pak bilang apa? Isi iklan biasanya tulisannya yang digunakan atau huruf-hurufnya yang digunakan lebih kecil daripada headline dan subjudul. Di sini kelihatan jelas, ya, anak-anak, bahwa isi iklan tulisannya lebih kecil daripada headline dan subjudul. Mari kita lihat bagian daripada isi iklan itu apa saja. Yang pertama, ada barang atau jasa yang ditawarkan, ya. Dalam iklan ini ditawarkan adalah jasa hiburan dari Kampung Main Air, ya, di sana, ya. Kedua, apalagi yang ada dalam iklan ini? Nah, ada lokasinya, ya, di dalam isi iklan ini. Di dalam bagian daripada isi iklan ini ada lokasinya, yaitu di Bumi Perkemahan Cibubur. Lalu yang berikut, ada juga harga tiketnya. Nah, itu semua ketiga ini, barang atau jasa yang ditawarkan, lokasi dan harga, ketiga ini merupakan bagian daripada isi iklan, ya, anak-anak.
Kita lanjut yang keempat. Nah, visual yang menarik. Nah, kalau anak-anak lihat di dalam iklan ini banyak terdapat gambar-gambar ya yang menarik, visual yang menarik. Ada gambar manusia ya, ada gambar anak yang sedang bergantungan ya. Gambar-gambar itu bertujuan untuk menarik perhatian daripada si pembaca iklan tersebut ya anak-anak. Itulah fungsi daripada gambar visual yang menarik dimasukkan ke dalam iklan. Dan yang terakhir, nama dan alamat yang dapat dihubungi ya anak-anak. Di bagian bawah itu ada info dan tiket ya. Itu semua ada terdapat nama dan juga ada terdapat nomor handphone ya anak-anak. Tadi Pak bilang apa? Kalau tidak ada alamat email, kalau tidak ada alamat maka menggunakan alamat email juga bisa ya anak-anak. Nah, dalam nama dan alamat itu ada apa saja? Nah, kita lihat ada cara untuk memesan barang atau jasa dalam iklan ya. Dalam iklan ini ya mereka harus memesan tiket untuk bisa mengikuti kegiatan yang dimaksud, yaitu Kampung Main Fair ya. Itu mereka harus memesan tiket. Nah, pesannya di mana? Pesannya di nomor telepon yang sudah tersedia di bagian nama dan alamat yang dapat dihubungi. Kita lanjut anak-anak ya. Pembelajaran keempat. Kembali anak-anak perhatikan buku pena anak-anak ya. Buku pena masih di buku pena 5A dan kita akan lihat pembelajaran keempat ya. Nah, pembelajaran keempat kita akan menentukan isi iklan di media cetak ya anak-anak ya. Buka di halaman buku pena 5A halaman 161 sampai 162. Nah, mari kita lihat. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Ya anak-anak ya, kita perlu membaca dengan cermat secara keseluruhan. Apa maksud daripada iklan tersebut ya? Nah, sebelumnya tadi kita sudah belajar tentang unsur-unsur sebuah iklan kan anak-anak. Nah, bagian isi iklan terletak biasanya setelah judul dan subjudul, bukan? Sebagaimana iklan Kampung Main tadi ya anak-anak ya. Anak-anak sudah lihat. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan juga jelas ya. Tadi kita lihat iklan tadi sudah cukup singkat dan jelas ya bagian isi iklannya. Nah, mari kita lihat contoh iklan berikut ya. Ya, anak-anak sudah lihat ternyata iklan itu menggunakan gambar yang berwarna-warni yang sangat kontras sehingga membuat mata enak untuk dipandang. Begitulah seharusnya iklan dimunculkan ya anak-anak. Nah, iklan itu mari kita baca sama-sama. Bagian headline-nya adalah olahraga sehat ya anak-anak. Nah, ini adalah iklan untuk ajakan berolahraga. Kita lihat pembahasannya. Nah, iklan di samping ini berisi tentang ajakan untuk berolahraga, bukan anak-anak? Tadi sudah kita baca ya. Iklan tersebut ditujukan bagi semua kalangan dari anak-anak sampai lanjut usia ya anak-anak ya. Gitu ya. Kenapa dibilang seperti itu? Karena di dalam gambar terdapat anak-anak dan orang tua yang sedang berlari. Artinya iklan ini mengajak untuk kita semua di semua kalangan dari anak-anak sampai lanjut usia untuk terus berolahraga ya, untuk menjaga kesehatan. Kita lanjut. Nah, kembali ke buku pena 5A di pembelajaran 5 anak-anak ya. Mari buka bersama di pembelajaran 5. Ya, kita akan belajar di pembelajaran 5 tentang menentukan iklan media cetak di halaman 164 sampai dengan 165 buku pena 5. Mari kita lihat. Oke. Sudah ada di sana anak-anak? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut ya anak-anak.
Pertama, sebuah iklan itu tadi kita sudah belajar kan, terdiri dari judul, subjudul, isi, komposisi warna dan gambar yang menarik atau visual yang menarik. Yang berikut adalah serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Kita lanjut. Nah, mari kita lihat iklan ini ya anak-anak. Iklan ini iklan tentang susu sehat. Susu murni tanpa pengawet, ayo minumlah susu sehat. Rasanya enak tanpa bahan pengawet. Tubuhmu sehat, otak pun cerdas. Diproduksi oleh PT Sehat Sugar. Nah, gambar iklan di samping ini menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan kepada calon pembeli ya anak-anak. Nah, kalimat di dalam iklan tersebut singkat tetapi mempunyai ciri atau slogan yang mudah diingat pembaca. Ya anak-anak, kita lihat, sangat mudah untuk diingat oleh pembaca. Anak-anak kalau Pak tanya pasti anak-anak juga bisa ya menjawab ya, karena iklan ini hanya menanyakan tentang hanya menawarkan tentang susu sehat ya anak-anak. Kita lanjut. Nah, barang yang ditawarkan pada iklan ini juga dibuat dengan kalimat yang sangat menarik. Ya, kesimpulannya iklan ini sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif ya anak-anak. Yang pertama, kita kembali lagi ya, kita bahas kembali. Yang pertama, gambar iklan ini menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan kepada calon pembeli ya. Jadi dalam iklan itu kalau ingin menawarkan sebuah barang harus ditampilkan gambar daripada barang tersebut supaya calon pembeli bisa melihat yang mana sih gambarnya daripada barang yang ditawarkan ya. Kemudian kalau misalnya iklan itu harus juga terdapat kalimat ya anak-anak, memang harus terdapat kalimat. Namun kalimat di dalam iklan itu alangkah lebih baiknya singkat ya anak-anak. Jangan dibikin panjang lalu satu paragraf dan orang akan malas untuk membaca. Ketika melihat iklan, isi iklannya panjang sampai 1 hingga 2 paragraf ya anak-anak. Hindari menggunakan kalimat yang panjang ketika membuat sebuah iklan. Nah, yang berikut, barang yang ditawarkan pada iklan ditawarkan dengan kalimat yang sangat menarik ya anak-anak ya. Sangat menarik itu ya artinya supaya orang-orang bisa tertarik untuk mencoba produk atau jasa yang ditawarkan oleh iklan tersebut ya. Kita lanjut anak-anak. Jadi iklan ini sudah sangat memenuhi syarat. Karena apa? Karena memenuhi ketiga unsur ini ya anak-anak. Jadi selain memenuhi unsur-unsur iklan yang tadi, headline ya anak-anak, ada subjudul dan lain sebagainya, ada 4 itu anak-anak. Tapi juga harus memperhatikan unsur-unsur yang ada ini ya. Itu. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ya. Kita sampai di pembelajaran terakhir di subtema 1 ini. Mari kita lihat. Nah, silakan buka buku pena anak-anak di halaman 167. Dan kali ini kita akan belajar tentang membuat iklan yang baik dan efektif dan bagaimana langkah-langkah untuk merancang sebuah iklan cetak yang menarik. Yang pertama, kita lihat cara membuat iklan yang baik dan efektif. Yang pertama, iklan harus menggunakan bahasa yang singkat dan juga jelas ya anak-anak, bahasa yang singkat dan jelas. Kemudian iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas ya anak-anak. Misalnya kalau iklan itu dibuat untuk anak-anak, maka gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Jadi sasarannya jelas, kemudian bahasa yang digunakan pun tidak terlalu rumit bagi anak-anak atau tidak menggunakan bahasa-bahasa yang hanya orang dewasa yang mengetahui bahasa-bahasa tersebut.
yang berikut. Iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Ya anak-anak, jadi menggunakan kalimat yang betul-betul bisa menarik perhatian konsumen. Ketika orang-orang membaca, orang-orang langsung merasa tertarik untuk mencoba barang atau jasa yang ditawarkan. Kita lanjut. Berikutnya, ya, bagaimana langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik? Yang pertama, buatlah layout atau tata letak yang sederhana. Tata letak maksudnya adalah buatlah sebuah rencana di mana atau di bagian mana dari iklan itu anak-anak mau tempatkan gambar, lalu bagian mana anak-anak mau tempatkan isi iklannya, bagian mana anak-anak mau tempatkan bagian nomor dan alamat yang dapat dihubungi misalnya, ya, dengan memperhatikan unsur-unsur iklan yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian yang kedua, buatlah gambar yang menarik dan kreatif, ya. Sudah jelas ya, buatlah gambar yang tidak menggunakan warna yang hitam putih, tetapi membuat gambar yang berwarna-warni sehingga menarik perhatian, ya, sehingga orang-orang yang membaca bisa terpengaruh. Ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas, ya. Jadi jangan buat kalimat yang panjang sekali, ya, tapi buat kalimat yang singkat dan jelas. Singkat namun langsung kepada apa yang ditawarkan dalam iklan itu, ya. Jadi tidak membuat iklan panjang lebar, ya, tetapi buatlah kalimatnya singkat agar dapat menarik perhatian. Kemudian juga tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu, ya. Misalnya anak-anak buat iklan, ya, lalu menawarkan sebuah produk, tidak menyinggung produk-produk lain, ya, atau tidak menyinggung produk jasa yang lain, produk barang atau produk jasa yang lain, tetapi fokus pada apa yang anak-anak ingin tawarkan dalam iklan tersebut. Yang keempat, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya, ya. Nah, jadi usahakan agar iklan tersebut menggunakan bahasa yang sangat mudah untuk dimengerti, seperti contoh-contoh iklan yang sudah kita lihat, beberapa iklan yang sudah kita lihat tadi, ya anak-anak, supaya membuat rasa penasaran bagi pembacanya, ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini, dan di akhir pembelajaran ini kita akan mendapatkan sebuah tugas. Oke, jadi tugas hari ini anak-anak adalah kita akan membuat sebuah iklan media cetak tentang hidup bersih dan sehat menggunakan sebuah karton kecil, dengan memperhatikan unsur-unsur iklan dan juga langkah-langkah membuat iklan yang tadi sudah kita pelajari hari ini, ya. Ingat, yang dinilai daripada tugas kali ini adalah sesuai dengan unsur-unsur yang sudah kita pelajari tadi, ya, unsur-unsur iklan tentunya. Nah, ada catatan untuk tugas kali ini, yaitu gambar pada iklan boleh digambar sendiri ataupun boleh juga mengambil gambar dari internet. Tentunya kalau gambar itu anak-anak gambarkan sendiri, anak-anak harus mewarnai gambar tersebut. Supaya apa? Supaya gambar tersebut dapat memiliki warna yang baik dan kreatif, sehingga dapat menarik atau memenuhi unsur-unsur iklan yang tadi sudah kita pelajari, bahwa salah satu unsurnya adalah gambarnya harus menarik, ya, memiliki visual yang jelas itu, ya anak-anak. Jadi supaya gambar yang anak-anak buat dapat menarik, maka anak-anak harus mewarnai gambar tersebut jika gambar tersebut digambar menggunakan tangan. Tetapi jika diambil dari internet, berarti anak-anak harus print kemudian digunting, dan print dalam bentuk juga warna, jangan di print hitam putih, ya anak-anak. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Setiap
kali selesai pembelajaran, seperti biasa para guru selalu mengingatkan anak-anak untuk tetap di rumah saja, jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan. Kalaupun harus kemana-mana, tetap mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada, ya. Tetap semangat untuk belajar dari rumah dan terus mengembangkan kompetensimu supaya kamu bisa tumbuh menjadi anak-anak yang berbakat, anak-anak yang pada generasinya adalah generasi-generasi unggul, ya. Dan terus untuk menjadi anak-anak SD Kristen Citra Bangsa yang membanggakan. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.